Gil, sebenarnya aku ajak kamu ke sini tuh mau minta bantuan. Ucap Priska berharap Agil mau membantunya. Emangnya mau minta bantuan apa, Bu? Agil sedikit mengerutkan keningnya. Tolong selidiki keberadaan orang yang punya mobil ini, Gil. Tegas Priska yang ngasih foto mobil di dalam galeri HP-nya. Soalnya aku bingung harus cari kemana lagi. Ngomong sama ibuku gak pernah ditanggepin. Dia terkesan cuek dan gak peduli. Lirih Priska raut wajahnya terlihat putus asa. Maaf ya Bu, bukannya saya mau ikut campur. Tapi masalah seperti ini harus diomongin secara baik-baik. Tidak cukup dengan besar mulut. Itu gak ada jalan keluarnya. Sahut Agil merespon keluh kesah Priska. Aku kepengennya juga gitu, Gil. Cuma tiap kali di rumah mereka selalu berantem. Makanya aku sering habisin waktu di kamar. Atau sesekali main ke taman. Biar gak stres mendengar ocehan mereka berdua. Ujung-ujungnya ngomongin harta gono gini. Tutur Priska ngasih tahu perilaku orang tuanya. Maaf kalau boleh tahu, kesibukan kedua orang tua Bu Priska ini ngapain aja? Agil mulai menggali informasi. Ibuku punya butik dan punya usaha sampingan jualan bunga juga. Sedangkan ayahku anggota dewan, Gil. Sahut Priska pandangannya kosong melihat di sekeliling taman. Wah, berarti dugaanku benar. Om Suryo itu ayahnya Priska. Gumam Agil setelah mendengar penjelasan dari Priska. Baik Bu, insya Allah saya bakalan membantu mencari orang yang ada di mobil itu. Emang sering lihat sih parkir di dekat kosan saya. Tegas Agil mengukuhkan niatnya untuk membantu Priska. Meskipun Agil sendiri sudah mengetahui sosok ayahnya Priska, cuma ia gak mau langsung ngasih tahu ke Priska. Ia khawatir Tante Meli yang bakalan jadi korban kebencian Priska. Karena udah ngerebut sosok ayah dari ibunya. Aku sangat berharap banget sama kamu, Gil. Kalau ada info, langsung kabarin aku ya segera. Lirih Priska sambil memegang tangan Agil secara spontan. Pasti Bu, sudah kewajiban sesama manusia untuk membantu dan berusaha. Namun pada akhirnya, Sang Pencipta yang menentukan. Sahut Agil dengan bijak menenangkan hati Priska yang sedang galau. Makasih ya Gil, maaf jadi terbebani oleh masalahku. Gak apa-apa Bu, saya ikhlas kok. Agil melirik ke arah Priska sambil melembar senyuman. Setelah beres mengeluarkan keluh kesahnya kepada Agil, kemudian Priska mengajak Agil untuk makan bareng. Mereka mampir dulu di rumah makan Padang terdekat. Emang rezeki gak pernah kemana. Meskipun gak punya duit, ada aja yang ngajak makan. Gumam Agil ia bersyukur Priska ngajak makan. Soalnya duitnya tersisa di saku celana tinggal 10.000 lagi. Sisa dibelikan gorengan tadi.
Ambil aja Gil sepuasnya. Celetuk Priska duduk berseberangan sama Agil di meja yang sama. Agil memesan babat sapi dan rendang, tidak lupa ditemani sambil ijo dan daun singkong ciri khas masakan Padang. Sedangkan Priska hanya memesan ikan kakap sama perkedel kentang. Minumnya mau apa, Bu? Tanya pegawai rumah makan Padang. Es teh aja 2 Mbak, sahut Priska, dan saat itu juga Agil segera melahap makanannya dengan tangan kanan. Nasinya yang dikasih kurang banyak. Agil memutuskan nambah 1 porsi lagi. Priska yang di hadapannya cuma tersenyum melihat tingkah Agil yang terlihat kelaparan dan sedikit menggelengkan kepalanya. Ayo makan sepuasnya Gil, meletuk Priska. Ia sudah menghabiskan makanannya. Soalnya Priska hanya memesan setengah porsi. Duh, jadi malu Bu, sahut Agil bersendawa. Priska memperhatikan Agi yang lagi makan. Kalau dilihat-lihat, si Agil ini cukup ganteng juga. Meskipun tampilannya agak urak-urakan sih, tapi kalau dipoles sedikit penampilannya bakal ganteng. Apalagi kalau rambutnya dicukur. Gumam Priska. Ia kagum dengan Agil, cuma ia sangat terganggu dengan rambut yang Agil saat ini karena terlalu panjang. Kalau disamain sama artis mah, rambut Agil ini mirip kayak Ariel Peter Pan zaman dulu. Gil, mau nggak kalau rambutnya dipotong biar rapi gitu? Celetuk Priska sambil meminum es teh. Nantilah Bu kalau udah gajian. Sekarang mah boro-boro. Punya uang juga tinggal 10.000 lagi. Ya elah Gil, timbang dicukur rambut aja. Berapa sih? Nih aku kasih duit kamu 100.000 ya, tapi besok harus dicukur. Priska ngasih 1 lembar uang merah dari dalam tasnya. Jangan Bu, Agil pura-pura menolak, tapi tetap aja dimasukin ke dalam saku. Hari ini Agil menang banyak. Tadi sebelum pulang dari kerjaannya dikasih 10.000 sama Pak Arif. Sekarang Priska ngasih juga. Ditambah nasi Padang yang bikin perutnya menjadi kenyang. Setelah beres makan, Priska langsung mengantar Agil ke kosnya. Ia berharap mobil yang dicari ada di dekat situ. Mudah-mudahan saja Om Suryo lagi gak ada di rumah. Kalau ada, bisa gawat nih urusannya. Gumam Agil harap-harap cemas. Ia nyetir mobil sedikit pelan karena sengaja. Gil, cepetin dong, udah mau malam ini. Ketus Priska. Ia mulai curiga dengan perilaku Agil yang mengulur-ngulur waktu. Selang beberapa menit, akhirnya mereka nyampe juga di dekat kosan. Waktu itu parkirnya di sini sih Gil, ucap Priska sembari menunjuk lokasi mobil ayahnya terparkir. Ya, saya juga sering banget Bu lihat mobil yang Ibu maksud diparkir di sini. Tapi tumben ya sekarang nggak ada. Agil menghela nafas lega sambil mengelus dadanya. Ya udah deh, gitu aja pesanku. Kalau kamu lihat mobilnya langsung foto dan kabarin aku segera. Aku pulang dulu ya Gil. Priska berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Ia takut ibunya khawatir. Siap Bu, hati-hati di jalannya ya. Dan makasih untuk traktiran makannya hari ini. Sahut Agil melempar senyum kepada Priska sambil melambaikan tangan.
Untung aja Om Suryo lagi nggak ada di rumah Tante Meli. Gumam Agil menghela nafas panjang sembari berjalan masuk ke kosnya. Agil menaiki tangga kayu menuju kamar kos. Ia tidak lupa melirik ke arah Tante Meli, sang pemikat hatinya. Pada kemana ya? Kok sepi gini? Cicit Agil memperhatikan sekitar. Agil langsung mengetuk pintu kamar kos yang bareng dengan Jonro. Dan begitu dibuka ternyata Jonro masih tidur. Maklum, hari ini Jonro libur kerja, jadi seharian dia tidur terus. Untuk beristirahat full karena setelah seminggu capek kerja. Wok, tumben baru pulang jam segini? Tanya Jonro sambil menguap. Iya John, tadi mampir dulu di taman, nemenin Bu Priska jalan-jalan. Sahut Agil membuka seragam supirnya. Wih, mantep dong bisa jalan bareng sama atasan. Seru Jonro menepuk bahu Agil. Agil berniat untuk ngasih tahu cerita tentang Priska dan Om Suryo kepada Jonro. Namun Agil masih ragu. Takut si Jonro ngasih tahu ke Tante Maili. Lalu Agil pun mengurungkan niatnya dan langsung pergi mandi.